selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita akan lihat lebih dalam bagian kesimpulan dari buku Michael Watkins, The First 90 Days. Sumbernya langsung dari bukunya ya, The First 90 Days, Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels. Nah, tujuan kita kali ini mau lihat gambaran besarnya. Gimana caranya biar nggak cuma mikir bertahan hidup atau tenggelam pas masuk peran baru. Ada prinsip kunci yang, wah, menarik banget di sini. Siap ya? Siap. Betul sekali. Watkins itu, dia menyajikan 5 gagasan dasar, gitu kan? Kenapa pendekatan 90 hari ini penting banget? Bukan cuma supaya nggak gagal, tapi gimana kita bisa mempercepat kontribusi, jadi benar-benar sukses dari awal. Oke, insight pertama nih, yang penting dari Watkins. Kalau kita lagi susah di peran baru, jangan langsung nyalahin diri sendiri atau mikir situasinya emang nggak mungkin. Katanya, sukses atau gagal itu seringnya ada di, persimpangan antara kita sama situasi yang kita hadapi. Maksudnya gimana tuh? Nah, disinilah pentingnya diagnosis yang cepat dan tepat. Anda perlu kenali dulu nih medan perangnya. Apakah ini situasi startup, mulai dari nol, atau turnaround, misi penyelamatan gitu. Atau mungkin realignment, menata ulang tim atau strategi. Atau malah sustaining success, jaga momentum yang udah bagus. Itu model STARS kan? Dan di saat yang sama, Anda juga harus sadar banget kekuatan dan kelemahan Anda sendiri di situasi itu. Nah, kesadaran ganda ini, situasi dan diri sendiri, yang bantu kita hindari jebakan-jebakan umum. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma soal situasi eksternal ya, tapi juga gimana kita pas atau enggak sama tantangan itu. Terus poin kedua Watkins, katanya ada metode sistematis yang bisa dipakai siapapun, dari manajer baru sampai CEO. Buat apa? Buat lebih cepat mencapai titik impas pas kita mulai kasih nilai tambah. Ini bagus dong ya, artinya sukses itu bisa diusahakan, bukan cuma untung-untungan. Tepat sekali. Ini bukan soal keberuntungan atau bakat dari lahir semata. Buku ini jelasin langkah-langkahnya secara terstruktur. Gimana percepat belajar, gimana cocokkan strategi sama situasi STARS tadi, cara dapat quick wins yang penting itu, terus gimana bangun aliansi, susun tim. Jadi intinya, sukses transisi itu skill yang bisa dipelajari dan dilatih. Semua orang bisa. Oke, udah punya metodenya. Terus kata Watkins yang penting juga soal membangun momentum. Dia bilang ciptakan siklus positif, hindari siklus negatif. Ini kayaknya krusial banget ya di awal-awal. Gimana tuh cara kerjanya? Ya, krusial. Kredibilitas itu ibaratnya mata uang utama buat pemimpin baru. Setiap hal kecil yang kita lakukan di awal, cara nanya, cara dengerin, komunikasi, ambil keputusan, bangun hubungan, itu semua ngirim sinyal kuat banget. Kalau sinyalnya bagus, kayak kemenangan kecil, komunikasi jelas, keputusan bijak, itu ngebangun siklus positif. Orang jadi percaya, tim jadi semangat, dukungan datang. Tapi sebaliknya, kalau ada kesalahan awal, komunikasi jelek, atau terkesan sombong, wah, itu bisa memicu siklus negatif. Organisasi itu kan kayak punya sistem imun ya. Kalau kita dianggap benda asing atau ancaman, bisa-bisa ditolak. Jadi bangun momentum positif dari awal itu vital. Wah, benar juga ya soal siklus positif negatif ini bisa jadi kunci banget. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi juga pinter mainin persepsi dan energi. Terus, Watkins nyambungin ini ke pengembangan diri. Katanya, masa transisi itu justru kayak kawah candra di muka buat kita tumbuh jadi pemimpin. Betul. Dan ini poinnya penting banget nih, sekaligus jadi sanggahan buat praktek sink or swim, atau ya biarin aja berenang atau tenggelam. Watkins justru bilang sebaliknya, karena transisi itu momen belajar dan tumbuh yang sangat krusial, organisasi seharusnya jangan biarin orang gagal gitu aja. Organisasi yang pintar itu justru proaktif ngajarin skill akselerasi transisi ini. Tujuannya apa? Ya bantu talenta terbaik mereka sukses lewatin fase ini, bukan malah nguji sampai gagal. Ini jadi pertanyaan penting kan, gimana organisasi kita sekarang dukung orang pas lagi di masa kritis tapi penuh potensi ini? Bener banget. Ini nyambung nih ke poin terakhir Watkins. Dia bilang kalau organisasi secara keseluruhan pakai kerangka kerja standar buat akselerasi transisi ini, untungnya bisa gede banget. Bukan cuma buat si orang yang lagi transisi. Iya, bayangin aja dampaknya kalau semua orang, atasan, rekan kerja, tim baru, punya bahasa yang sama buat ngomongin tantangan transisi. Diskusi jadi lebih gampang, ekspektasi lebih nyambung, dukungan juga lebih pas. Ini pasti bakal percepat adaptasi semua orang, ngurangin gesekan, ujung-ujungnya ya ningkatin kinerja organisasi juga. Jadi, mempercepat transisi semua orang itu bukan cuma urusan HLD,
tapi investasi strategis buat perusahaan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, 90 hari pertama itu ternyata jauh banget dari sekedar bertahan hidup. Ini kesempatan emas buat kita proaktif, pakai strategi yang udah terbukti, bangun kredibilitas, dapat kemenangan awal, dan bangun fondasi sukses jangka panjang buat kita dan tim kita. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup ya, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan. Dari 5 prinsip tadi, pilih satu aja deh. Mana yang kira-kira bisa Anda terapkan sekarang juga buat bikin perbedaan. Mungkin coba deh secara sadar diagnosis tipe situasi STARS yang lagi Anda hadapi sekarang. Nggak harus lagi di 90 hari pertama kok, prinsip ini relevan terus. Atau coba rencanain satu aja percakapan penting sama atasan pakai kerangka Watkins ini. Dan pertanyaan besarnya, gimana kalau organisasi Anda mulai lihat setiap transisi, promosi, pindah divisi, proyek baru bukan cuma sebagai ujian, tapi sebagai peluang emas buat akselerasi dan pengembangan? Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.